Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi tentang materi berpikir komputasional untuk mata pelajaran Informatika kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Baik teman-teman, kita semua sudah diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kemampuan otak kita ya teman-teman. Kita punya otak bagian kiri dan otak bagian kanan nih. Nah, sebenarnya kemampuan otak sebelah kiri itu apa saja sih? Yang pertama adalah bahasa, kemampuan bahasa, kemudian kemampuan angka, logika, urutan, hitungan, detail. Sedangkan otak kanan, kreativitas, konseptual, seni, musik, gambar, warna, dimensi, emosi, imajinasi. Nah, untuk kemampuan otak ini, otak kiri dan otak kanan biasanya ini saling menyeimbangkan. Biasanya siswa yang kemampuan bahasanya lebih tinggi nilainya, terdapat nilai yang lebih rendah di bagian olahraga atau seperti pelajaran-pelajaran lainnya yang sifatnya praktik seperti seni ataupun menggambar ya. Nah, kemampuan otak ini yang sebelah kiri biasanya untuk menyimpan memori jangka pendek, sedangkan otak kanan untuk menyimpan ingatan jangka panjang. Dalam belajar informatika, kita mengenal istilah logika. Nah, logika ini salah satu kemampuan otak bagian kiri ya. Logika itu apa sih? Logika adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sedangkan nalar atau penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat penarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Berpikir komputasional berarti berlatih berpikir seperti ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer ya. Jadi kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah memecahkan persoalan atau problem solving dengan menyusun solusi komputasi atau algoritma terbaik. Berpikir komputasional atau computational thinking memiliki 4 landasan, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithms. Decomposition artinya mengurai masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk ditangani. Pattern recognition yaitu proses mencari persamaan atau pola yang terdapat di dalam permasalahan. Abstraction berarti fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi lain yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir, algorithms, yaitu proses menentukan langkah demi langkah solusi untuk mengatasi masalah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Teman-teman, berikut ini adalah contoh video yang berkaitan dengan pemecahan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita yang menggunakan metode atau langkah-langkah berpikir komputasional. Work from home atau bekerja dari rumah menjadi cara baru sebagian besar pekerja Indonesia di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Meski lebih efisien dari segi waktu dan biaya, bekerja dari rumah nyatanya memiliki keterbatasan karena tidak dapat bertatap muka secara langsung. Apalagi tak jarang banyak dokumen yang membutuhkan tanda tangan untuk menopang kegiatan operasional bisnis. Tanda tangan digital bisa menjadi salah satu jawaban yang dapat digunakan sejumlah pelaku bisnis. Namun, sistem ini cukup rentan disalahgunakan karena tidak ada jaminan dari keaslian tanda tangan tersebut. Penting sekali untuk diketahui bahwa secara teknologi mungkin kita bisa bikin tanda tangan digital, tetapi itu absah apa tidak? Dijamin apa tidak? Sebagai salah satu perusahaan penjamin keaslian, Peruri telah meluncurkan produk tanda tangan digital melalui produk Peruri Sign. Secara kasat mata, tanda tangan dari Peruri Sign ini sama dengan tanda tangan digital pada umumnya.
Perbedaannya, pengguna dapat mengecek secara langsung keaslian tanda tangan yang telah terverifikasi pada platform PeruResign. Memang tanda tangan kita sendiri sudah kita daftarkan, artinya mau bentuknya seperti apa udah ada gitu. Nah, kemudian kita klik di situ, kemudian kita di bawahnya ada keterangan ini dilakukan di mana, Jakarta misalnya, untuk keperluan apa. Sudah kita klik, kemudian nanti ada proses autentifikasi. Selain jaminan keabsahan pemilik tanda tangan, PeruResign juga menjamin kerahasiaan data pengguna karena telah tersertifikasi ISO 27001 serta terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita melakukan meyakinkan bahwa ini betul-betul adalah orang yang asli, yang ditajamin keabsahannya, bahwa memang orang yang authorized untuk tanda tangan itu kita memiliki referensi dari Dukcapil ya, yang memiliki data terhadap seluruh masyarakat di Indonesia, dan namun kemudian kita memiliki teknologinya untuk memverifikasi dan melakukan eKYC. Tanda tangan digital seperti PeruResign dapat menjadi salah satu alternatif untuk menopang kegiatan bisnis menjadi lebih efektif. Pengguna dapat mengakses fitur ini melalui portal khusus di laman ca.peruri.co.id. Vinanda Rahma, Muhammad Iqbal, Jakarta. Itu tadi video contoh pemecahan persoalan di bidang kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan metode berpikir komputasional. Video tersebut menunjukkan bagaimana suatu organisasi menyelesaikan persoalan yang ada di dalam organisasinya tersebut dengan metode berpikir komputasi. Teman-teman, silahkan untuk mencoba menguraikan proses-proses berpikir komputasi berdasarkan video tersebut ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.